Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Teka-teki siapa kiper baru yang akan bergabung dengan MU segera terungkap. Setan Merah dilaporkan akan segera membungkus transfer Altay Bayindir dari Fenerbahce. Menurut laporan Fabrizio Romano, Manchester United sudah menuntaskan tahap pertama dalam transfer Bayindir. Sang kiper dikabarkan terbang ke Athena, Yunani pada hari Selasa 22 Agustus 2023 waktu setempat. Ia dikabarkan menjalani tes medis di sana di bawah pengawasan staf Manchester United. Tes medis itu dilaporkan berjalan lancar, sehingga Bayindir tidak lama lagi akan pindah ke MU. Setan Merah dilaporkan mengunci transfer ini di angka 5 juta euro. Angka ini bisa bertambah dengan sejumlah klausul bonus. Alhasil dalam waktu dekat ini mereka akan menuntaskan transfer sang kiper ke Old Trafford. Victor Lindelof menjadi pemain yang tidak akan dijual Manchester United musim panas 2023. Erik ten Hag menetapkan status bek berusia 29 tahun itu sebagai pemain yang tidak tersentuh. Walau perannya berbeda, status Lindelof di Manchester United dibilang sama dengan Lisandro Martinez dan Rafael Varane. Walau Lindelof bukan pilihan utama, pemain asal Swedia itu sama-sama tidak tersentuh. Ten Hag sempat membutuhkan jasa Lindelof sebab dua bek tengah utamanya rawan cedera. Musim lalu Rafael Varane mengalami 5 cedera dan harus melewatkan banyak laga-laga penting. Sementara dengan gaya bermainnya yang keras, Martinez sering terlibat dalam duel-duel yang berisiko membuatnya cedera. Nah, dalam kondisi tersebut, keberadaan Lindelof menjadi sangat penting. Apalagi dia termasuk pemain yang jarang mengalami cedera. Lindelof punya kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Sebelum musim 2023-2024, Lindelof adalah bek utama United. Dia mampu menunjukkan performa yang cukup konsisten dan beradaptasi dengan manajer yang datang ke Old Trafford. Lindelof bisa dibilang sebagai pemain cadangan, tetapi rasa pemain inti. Sebab Lindelof saat ini tercatat sebagai pemain inti timnas Swedia. Musim lalu walau bukan pilihan utama, Lindelof tercatat memainkan 20 laga di Premier League. Sementara pada ajang Liga Eropa, Lindelof memainkan 7 laga. Sutton yakin kalau Mason Greenwood tidak akan berkarir lagi di Inggris setelah Manchester United memutuskan untuk mendepaknya. Manchester United telah mengumumkan awal pekan ini bahwa mereka tidak akan memasukkan kembali Mason Greenwood ke skuad, menyusul kesimpulan dari penyelidikan internal terhadap sang penyerang. Pemain internasional Inggris tersebut ditangkap pada Januari 2022 karena dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual dan langsung mendapat skors dari klub. Dia kemudian didakwa pada Oktober, tetapi dakwaan itu dibatalkan Februari tahun ini karena penarikan saksi kunci yang munculnya bukti baru. Namun mantan timnas Inggris Chris Sutton meyakini kalau Setan Merah telah mengambil langkah yang benar dan menegaskan kalau mustahil bagi Greenwood akan kembali bermain di Inggris. Berbicara kepada Daily Mail, ia mengatakan Manchester United hanya perlu mengambil satu keputusan dan mereka akhirnya sampai di sana. Itu adalah satu-satunya keputusan yang bisa mereka ambil, keputusan yang masuk akal. Pelatih klub Arab Saudi Al-Ettifaq, Steven Gerrard, dengan tegas menyatakan bahwa yang menyebut klubnya tertarik menggait Mason Greenwood yang baru dilepas Manchester United adalah bohong. Dilansir dari The Sun dan beberapa media Inggris lain, sejumlah klub Liga Inggris langsung bereaksi mengetahui bahwa MU telah resmi melepas Greenwood. Salah satu klub tersebut adalah Al-Ettifaq. Kabarnya Al-Ettifaq siap mengontrak Greenwood dengan besaran gaji mencapai 10 juta pound sterling atau setara dengan kurang lebih 190 miliar rupiah per tahun. Seperti beberapa klub Liga Arab Saudi lain, Al-Ettifaq kini juga menjelma menjadi klub bertabur bintang.
Mereka kini dilatih oleh legenda Liverpool sekaligus mantan manajer Aston Villa, Steven Gerrard. Steven Gerrard pun langsung bereaksi terhadap rumor yang dihembuskan media Inggris tersebut. Pria berusia 43 tahun itu membantah klubnya berminat mendatangkan Mason Greenwood. Gerrard sama sekali tidak memberi keterangan tambahan dalam unggahan tersebut. Saga penjualan MU nampaknya akan segera berakhir. Bangkir asal Qatar Sheikh Jassim Al Thani dilaporkan akan menggantikan keluarga Glazer sebagai pemilik baru Manchester United. Menurut laporan dari The Sun, Sheikh Jassim akan menjadi pemilik baru MU setelah mereka tanpa kenal lelah menawar keluarga Glazer. Menurut laporan tersebut, pihak Sheikh Jassim intens berkomunikasi dengan Glazer. Mereka juga terus menaikkan nilai tawaran mereka. Alhasil, Sheikh Jassim dan keluarga Glazer bersepakat Manchester United akan dijual di harga 6 miliar pound sterling. Menurut laporan tersebut, tim keuangan Sheikh Jassim dan penasehat keluarga Glazer dikabarkan mulai mengurus dokumen jual beli Manchester United. Proses ini dikabarkan memakan waktu cukup lama karena ada banyak yang harus diberesi dari berbagai sektor. Laporan tersebut memperkirakan bahwa jika tidak ada halangan, Manchester United akan resmi menjadi milik Sheikh Jassim di pertengahan Oktober 2023 mendatang. Klub Liga Inggris Manchester United nampaknya akan melepas salah satu pemain mereka dalam waktu dekat ini. Pemain yang akan mereka lepas itu adalah bek muda mereka, Brandon Williams. Menurut laporan The Athletic, klub Championship Ipswich Town menjadi klub yang akan mendatangkan Williams. Ipswich sendiri saat ini ditangani Kieran McKenna yang notabene merupakan mantan asisten Ole Gunnar Solskjaer. Sang manajer dilaporkan lagi butuh fullback baru di timnya menyambut musim 2023-2024. Itulah mengapa ia berminat merekrut Brandon Williams, karena ia tahu betul kemampuan yang dimiliki sang bek dan apa yang ia bisa tawarkan untuk The Tracker Boys tersebut. Laporan itu menyebut bahwa MU dan Ipswich Town saat ini sedang bernegosiasi untuk transfer Brandon Williams. Ipswich berencana untuk meminjam sang bek terlebih dahulu selama 1 musim. Di akhir masa peminjaman, mereka memasukkan klausul pembelian permanen untuk sang bek. Saat ini kedua pihak masih mendiskusikan terkait kesepakatan ini. Namun Ipswich optimistis bahwa MU bersedia untuk melepaskan sang bek. Pemain anyar Manchester United Mason Mount dipastikan harus beristirahat sejenak hingga bulan depan karena mengalami cedera. Kabar tersebut ternyata membuat Mason Mount frustasi karena cedera di saat dirinya ingin membuktikan diri bersama klub barunya tersebut. Mason Mount dipastikan harus menepi sejenak. Kabar itu disampaikan oleh pihak Setan Merah. Setidaknya Mason Mount harus menepi hingga bulan depan atau tepatnya September karena cedera yang dialaminya. Adapun cedera tersebut didapat mantan pemain Chelsea itu kala Man United melawan Tottenham Hotspur pada pekan lalu. Dengan begitu dipastikan pemain asal Inggris itu harus absen di laga kontra Nottingham Forest pada pekan ketiga Liga Inggris 2023-2024. Hanya saja pihak MU tidak menyebut secara rinci cedera yang dialami Mason Mount. Mason Mount mengaku frustasi dengan cedera yang dialaminya ini. Namun dia mencoba untuk tegar dan tetap mendukung rekan-rekan setimnya. Dia pun berharap bisa pulih cepat dari cedera yang menghantuinya. Ada rumor baru beredar seputar aktivitas transfer Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan semakin dekat untuk mendapatkan jasa Jean-Claire Todibo. Menurut laporan El Quip, Todibo saat ini dikabarkan akan segera bergabung dengan Manchester United. Erik ten Hag memang mendambakan jasa sang bek. Ia naksir berat dengan aksi mantan bek Barcelona tersebut. Ia menilai Todibo bisa menjadi pilar lini pertahanannya untuk jangka panjang. Jadi Setan Merah dilaporkan akan memboyong sang bek dalam waktu dekat ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU bakal tetap membeli Todibo meski sebelumnya mereka dikabarkan tidak punya uang. Ini disebabkan MU gagal menjual Harry Maguire. Sang bek menolak untuk pindah ke West Ham United. Namun laporan itu tidak merinci bagaimana skenario MU merekrut Todibo. Mereka hanya mengutarakan bahwa MU akan memboyong sang bek dalam waktu dekat ini. Mereka dikabarkan menginginkan sekitar 30 juta euro untuk jasa bek timnas Prancis tersebut di musim panas ini.
Manchester United dilaporkan benar-benar serius untuk mengamankan jasa Ryan Gravenberch di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan akan segera mengajukan tawaran perdana mereka untuk memboyong sang gelandang dari Bayern Munchen. Menurut laporan United Movietier, Erik ten Hag sendiri yang mengusulkan MU untuk mendatangkan Gravenberch di musim panas ini. Sang gelandang merupakan mantan anak asuh Ten Hag di Ajax. Selama di Ajax, sang pemain mampu menunjukkan penampilan yang ciamik. Ten Hag menilai Gravenberch bisa memberikan dampak yang nyata bagi skuad Setan Merah. Jadi ia berniat untuk memboyongnya ke Old Trafford. Manchester United dikabarkan hanya akan meminjam sang gelandang di musim panas ini karena dana transfer mereka yang tersisa tidak cukup untuk membeli sang gelandang secara permanen. Namun MU dilaporkan akan memasukkan klausul pembelian permanen dalam kontrak peminjaman sang gelandang. Andre Onana pelan-pelan mulai membuktikan kualitasnya sebagai kiper baru Manchester United. Masalahnya MU mungkin harus siap-siap kehilangan Onana untuk 4 pertandingan. Di akhir Piala Dunia 2022 lalu, Onana membuat keputusan kontroversial dengan memilih gantung sepatu di timnas Kamerun. Dia bermasalah dengan pelatih Rigobert Song. Namun baru-baru ini dikabarkan bahwa Onana tertarik kembali ke timnas. Keputusan inilah yang bisa menyulitkan MU di masa mendatang. Kamerun akan menghadapi Burundi di babak kualifikasi AFC CON pada jeda internasional September mendatang. Kemungkinan besar Kamerun bakal lolos ke putaran final. Nah, jika Onana kembali membela Kamerun, dia mungkin akan menjadi kiper utama di AFC ON. Artinya Onana bisa absen di beberapa laga MU di awal tahun 2024. AFC ON dijadwalkan berlangsung pada 13 Januari 2024 hingga 11 Februari 2024. Artinya kompetisi langsung bergulir setelah jeda musim dingin di Eropa. Andai Kamerun melaju terus sampai ke final, Onana akan terus bermain dan mungkin harus melewatkan 4 laga MU kontra tim-tim seperti Tottenham di Old Trafford, melawan West Ham United di Old Trafford, melawan Wolverhampton di kandang Wolverhampton, dan Aston Villa di kandang Aston Villa. Manchester United memulai persiapan mereka jelang pertandingan kontra Nottingham Forest. Erik ten Hag dilaporkan akan melibatkan 4 pemain muda di tim utama mereka. Menurut laporan Manchester Evening News, keempat pemain muda yang disiapkan Erik ten Hag adalah Hannibal Mejbri, Isaac Hansen Auren, Omari Forson, dan Marc Jurado. Keempat pemain itu seharusnya bermain di tim U21 MU saat menghadapi Stockport County di ajang EFL Trophy. Namun keempat pemain ini ternyata tidak dilibatkan di laga ini. Mereka dikabarkan sengaja tidak diturunkan Ten Hag karena mereka masuk dalam skuad Manchester United untuk menghadapi Nottingham Forest. Menurut laporan tersebut, keempat pemain ini memang sudah mengikuti latihan utama Manchester United pada awal pekan ini. Keempat pemain ini dilibatkan penuh Ten Hag untuk sesi latihan ini. Namun apakah mereka akan bermain atau tidak masih belum diputuskan sang manajer. Kemungkinan besar beberapa di antara keempat pemain itu akan bermain di bangku cadangan di laga tersebut.